Bahkan ada seorang ahli forensik yang juga bicara politik mengatakan 100 hari kerja Prabowo sama dengan 100 tahun kerja seorang Wapres Gibran. Nah, untuk itu bagaimana cara menilai kinerja seorang wakil presiden? Saya sudah bersama pakar hukum tata negara, Dr. Fahri Bahmid. Selamat datang, Bung Fahri. Makasih, Mas. Ya. Ini dengan saya baru sekali ini ya. Iya, baru pertama kali. Nah, kita langsung aja nih, Bung Fahri. Sebenarnya kan kita kan selama ini kan taunya Wapres itu kan ban serep ya. Artinya tugas wakil presiden itu adalah menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh presiden. Dan beliau sebagai seorang wakil presiden itu memang tidak boleh mengeluarkan pernyataan. Ya, apalagi terkait dengan pernyataan politik. Nah, terkait dengan kinerja 100 hari, di mana kinerja presiden itu dianggap bagus, tingkat kepuasannya tinggi di atas 80%, tingkat keyakinan masyarakat juga tinggi, sementara wakil presidennya sepi, senyap. Nah, publik ingin tahu, Bung Fahri, dalam khasanah hukum tata negara kita atau dalam ketatanegaraan kita, apakah memang wakil presiden itu perlu juga dinilai kinerjanya gitu loh. Gimana, Bung Fahri? Iya, jadi memang lembaga wakil presiden ini merupakan salah satu instansi yang sebenarnya secara tradisional bukan merupakan sesuatu yang baru, bahkan dari negara-negara demokrasi, negara-negara dengan sistem presidensial seperti Amerika Serikat, kemudian Indonesia pertama kali dibentuk ya dengan sistem presidensial pada tahun 45 dan seterusnya. Institusionalisasi daripada jabatan wakil presiden itu sendiri itu mendapatkan perhatian dari akar sejarahnya, dari sisi historisnya, maupun dari bagaimana kira-kira melembagakan ya instansi yang bernama wakil presiden itu. Jadi posisi wakil presiden itu memang menarik. Kalau dalam khasanah kajian hukum tata negara dan konstitusi di seluruh dunia itu memang kira-kira penggambarannya seperti ini, bahwa jabatan wakil presiden itu kan dia menempatkan posisi secara doktrinal itu kurang lebih 3 atau 4 varian kemungkinan atau 4 varian keadaan hukum yang barangkali bisa terjadi sebenarnya sebagai satu institusi. Yang pertama, kelembagaan wakil presiden itu yang pertama bisa dikatakan dia merupakan satu kelembagaan yang terpisah dengan presiden. Yang kedua, secara doktrinal dia merupakan satu institusi dari lembaga kepresidenan. Nah, penjelasannya seperti ini kira-kira. Wakil presiden sesuai dengan rumusan konstitusi kita itu terdapat pada pasal 4 ayat 2. Kalau pasal 4 ayat 1 disebut Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Ayat 2-nya mengatakan bahwa wakil presiden dalam melaksanakan kewenangannya dibantu oleh satu orang wakil presiden. Nah, apakah sifat pembantuan atau sifat membantu kepala negara dalam kedudukannya sebagai head of state itu sama dengan sifat pembantuan yang dilakukan oleh seorang menteri negara berdasarkan rumusan konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 17 UUD 45? Tentunya tidak sama. Walaupun sebenarnya secara terminologi di situ ada kata-kata membantu. Jadi hakikatnya menteri negara, wakil presiden itu fitrahnya itu adalah membantu presiden. Tapi model pembantuan yang dilakukan oleh seorang wakil presiden tentunya berbeda dengan model pembantuan yang dilakukan oleh seorang menteri negara. Kalau seorang wakil presiden itu membantu presiden dalam hal mewakili presiden, ya kan? Yang kedua menggantikan presiden, yang ketiga bisa menduduki jabatan sebagai presiden jika presiden mangkat, berhenti atau diberhentikan, atau dalam keadaan tertentu situasi itu mengharuskan seorang wakil presiden harus menduduki jabatannya sebagai presiden. Kemudian yang berikutnya melaksanakan perintah presiden. Ya contoh seperti misalnya kemarin pada saat Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo melakukan kunjungan resmi kenegaraan ke Amerika Serikat, ke China dan segala macam, maka Presiden Pak Prabowo mengeluarkan satu keputusan presiden atau yang disebut dengan Kepres nomor 31 tahun 2024 tentang penugasan wakil presiden untuk melaksanakan tugas presiden. Nah, apa saja tugas-tugasnya? Yang pertama, melaksanakan tugas-tugas keseharian sebagai seorang presiden. Yang kedua, bisa membuat kebijakan baru. Ya, kalau dalam diktum kedua, Kepres 31 2024 itu, seorang wakil presiden itu bisa membuat satu kebijakan baru, asalkan mendapatkan persetujuan dan konfirmasi kepada presiden. Jadi,
tergantung presiden memberikan izin atau tidak. Presiden memerintahkan untuk diadakan seperti itu atau tidak. Iya. Nah, kira-kira perumus Kepres 31 itu bermaksud bahwa ada satu ruang diskresionis gitu. Jangan-jangan sampai ada satu situasi yang stagnan ketika terjadi di dalam negeri, kemudian presiden lagi berkunjung di luar negeri yang harus membutuhkan satu tindakan-tindakan segera. Tapi harus berdasarkan persetujuan dan konfirmasi daripada kepala negara sebagai pemilik otoritas tunggal kekuasaan presiden. Nah, dengan demikian sifat pembantuan seorang wakil presiden itu tidak sama dengan menteri negara. Kalau menteri negara itu kan yang bisa menggantikan presiden itu kan cuma hanya kita kenal dalam konsep triumvirat, yaitu dalam hal presiden wakil presiden tidak ada atau berhalangan, maka konsep triumviratnya itu ada menteri dalam negeri, menteri luar negeri, dan menteri pertahanan yang akan melaksanakan tugas-tugas kepresidenan selama 30 hari sampai dengan nanti diisi presiden yang baru. Nah, dalam konteks itu sebenarnya perumus konstitusi sejak semula sudah membayangkan secara konseptual kedudukan daripada wakil presiden itu tidak biasa, tetapi itu tadi dalam keadaan tertentu itu derajatnya itu bisa berubah menjadi orang yang menggantikan presiden atau melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh presiden yang tidak mungkin didelegir, tidak mungkin didelegasikan kepada seorang menteri negara, tapi harus dilaksanakan oleh seorang wakil presiden. Nah, dengan demikian memang dalam sejarah ketatanegaraan kita ini kan apalagi namanya model dan karakter dari masing-masing wakil presiden itu berbeda-beda. Ya. Kalau dulu Bung Karno dan Bung Hatta mungkin apa istilahnya kewibawaan daripada seorang wakil presiden Bung Hatta itu mungkin hampir sama dengan Bung Karno pada zaman itu, sehingga katakanlah secara doktrinal orang sebut sebagai Dwi Tunggal dan seterusnya. Setelah itu era-era selanjutnya ya Presiden Soeharto dengan berapa kali penggantian wakil presiden sampai dengan B.J. Habibie naik menjadi presiden menggantikan Soeharto, kemudian terpilih Megawati, setelah itu Pak SBY, bahkan Pak Jokowi dan seterusnya. Terjadinya penggantian posisi wakil presiden itu sebagai sesuatu yang normal saja dalam siklus hukum tata negara kita. Jadi sebagai satu konklusi dalam soal ini adalah mestinya wakil presiden itu harus mengambil peran dan posisi yang kira-kira cukup strategis dalam membantu, dalam tanda petik membantu, karena tidak boleh seorang wakil presiden itu mengambil kebijakan-kebijakan di luar kebijakan negara yang telah ditentukan oleh seorang kepala negara atau dalam hal ini seorang presiden. Tidak boleh juga menciptakan sebuah pranata baru. Ya, wakil presiden tidak boleh menciptakan sebuah pranata jabatan lain di luar daripada presiden. Itu tidak boleh. Sehingga dengan demikian, apalagi namanya harus tetap berada di bawah bayang-bayang presiden untuk melaksanakan tugas-tugas rutin yang didistribusikan oleh presiden. Termasuk misalnya dalam soal-soal tertentu, presiden memerintahkan untuk wakil presiden misalnya melakukan sesuatu. Ada juga sebenarnya kalau dalam Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, tugas wakil presiden juga ditegaskan. Misalnya wakil presiden bertindak sebagai ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Nah, itu perintah daripada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Nah, turunan atau derivatif daripada undang-undang itu dibuat dalam bentuk keputusan presiden nomor 91 tahun 2015. Tentang wakil presiden bertindak sebagai ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Ya. Jadi memang ada juga kewenangan-kewenangan yang secara ekspresif verbis sudah ditentukan model dan cakupan lingkupnya oleh hukum, oleh undang-undang. Ada juga harus mendasarkan kepada kebijakan daripada perintah presiden. Misalnya Wapres harus melakukan apa, Wapres harus melakukan apa. Menggantikan presiden misalnya untuk hari-hari apa, untuk kegiatan-kegiatan apa. Apakah yang bersifat seremonial ataukah yang bersifat kenegaraan yang lain dan seterusnya, itu tergantung kepada model bagaimana mendelegasikan atau mendistribusikan ya tugas-tugas rutin daripada seorang kepala negara kepada wakil presiden. Karena memang pada dasarnya wakil presiden tidak boleh menciptakan satu kewenangan lain atau kewenangan tersendiri di luar daripada lembaga kepresidenan, itu tidak boleh. Kira-kira seperti itu. Sementara menteri bisa ya? Kalau menteri tugas pokoknya itu kan memang sudah dirumuskan. Karena yang pertama Undang-Undang Dasar telah memberikan cakupan ya lingkup kebijakan daripada seorang menteri itu adalah memimpin urusan tertentu. Nah kan itu konstitusi memberikan kaidahnya seperti itu. Betul. Setiap menteri-menteri itu membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Apakah urusan ekonomi, apakah urusan politik, apa urusan hukum. Nah, urusan tertentu itu sudah spesifik. Konstitusi memberikan satu adresat tertentu dengan lingkup dan batasan-batasan itu. Tapi kalau wakil presiden kan cuma hanya dikatakan
membantu presiden. Nah, kata membantu itu yang saya katakan tadi, kaidah hukum tata negara itu mengkualifisir dalam hal tadi, mengganti, melaksanakan perintah presiden, menjalankan perintah presiden, ya kan, bertindak atas nama presiden dan seterusnya, ya, bertindak untuk atas nama presiden, itu seperti itu. Jadi memang Undang-Undang Dasar tidak memberikan coupling kewenangan secara mandiri kepada seorang wakil presiden, tetapi secara tradisional, secara konvensi ketatanegaraan memang demikian, Ya. bahwa wakil presiden itu melaksanakan apa yang digariskan oleh presiden, menggantikan apa yang harusnya digantikan oleh seorang presiden, bertindak untuk dan atas nama presiden, mewakili presiden, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Nah, kemungkinan keadaan hukum itu terjadi dalam situasi tertentu, kapan saja, dan dalam situasi apapun itu bisa terjadi. Kira-kira seperti itu. Menjadi sangat jelas sebenarnya bahwa memang tugas wakil presiden itu normatifnya kan seperti yang Iya. Bung Farid tadi jelaskan. Berarti kalau misalnya ada penilaian tentang kinerja pemerintah, dalam hal ini kinerja presiden, ya kan, yang dilakukan oleh yang sekarang menjadi selalu buah bibir karena hanya dari satu sumber nih, Bung Farid, dari Litbang Kompas. Berarti itu bisa dikatakan juga itu kinerja satu paket ya, kinerja presiden dan wakil presiden bersama pemerintahannya. Nggak bisa dipisahkan itu ya? Iya, jadi itu yang saya katakan tadi bahwa secara teknis ketatanegaraan bisa saja banyak soal yang diurus oleh seorang wakil presiden. Tapi mungkin juga kita tidak tahu dalam soal apa saja. Mungkin yang kelihatan di depan publik ini ya itu tadi, seperti ketika Pak Prabowo misalnya, ketika Presiden Prabowo melakukan kunjungan resmi ke negaraan di negara luar, maka pasti secara letterly kita mengatakan bahwa yang menggantikan atau melaksanakan tugas-tugas kepresidenan sehari-hari itu adalah seorang wakil presiden. Itu yang kelihatan. Tapi yang tidak kelihatan mungkin kita tidak tahu, karena urusan koordinasi antara seorang presiden dan wakil presiden tentunya tidak setiap saat, tidak setiap hari, pasti early time ya, dibuka kepada publik tentang apa dan bagaimana. Nah, tapi setidak-tidaknya peran signifikan daripada seorang wakil presiden itu harusnya kelihatan. Karena biar bagaimanapun itu merupakan sebuah jabatan publik yang barangkali tidak mungkin kita lakukan dengan cara yang diam-diam. Apapun yang dilakukan oleh seorang kepala negara atau wakil kepala negara pasti kelihatan, pasti terpotret, pasti terbaca, baik oleh media ataupun mungkin melalui saluran-saluran resmi di sekretariat, misalnya sekretariat wakil presiden. Pasti itu terpublikasi dan seterusnya. Sehingga dengan demikian harusnya terukur gitu ya. Nah, sekarang kalau kita mau lihat ini kan kecepatan kerja daripada seorang presiden Pak Prabowo kan luar biasa, sangat kencang gitu ya. Pak Presiden Pak Prabowo itu kan akselerasinya luar biasa. Setelah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 kemarin itu sudah langsung speed up. Ya, Pak Prabowo itu tidak istilahnya tidak mengkonsolidasi pemerintahan itu dalam waktu lama, tidak. Mungkin yang kita lihat konsolidasi itu pada saat kegiatan di Semarang gitu kan, kegiatan di Jawa Tengah gitu kan. Kemudian itu mungkin sebatas itu. Tapi setelah itu pemerintahan sudah lari dengan kecepatan yang tinggi. Sehingga dengan demikian juga harus sosok wakil presiden juga harus sudah berada pada satu frekuensi kerja yang sama. Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ya, terobosan-terobosan kebijakan luar biasa yang sangat fundamental berkaitan dengan urusan kenegaraan ini harusnya inline dengan apa yang dilakukan oleh seorang wakil presiden. Teorinya seperti itu. Sehingga dengan demikian kalau orang mengatakan bagaimana kelihatan kerja dari seorang wakil presiden, harusnya kelihatan. Karena itu dilihat dari apa yang dilakukan oleh Pak Presiden, oleh Pak Prabowo. Nah, kira-kira seperti itu. Lain soal kalau andaikan kecepatan kerja yang tinggi yang dilakukan oleh Pak Prabowo seperti itu, tapi untuk wapresnya menjadi stagnan, itu yang jadi ada gap, artinya itu yang jadi soal kira-kira. Tapi kalau menurut saya, hemat saya, kecepatan kerja Pak Presiden itu harus diimbangi dengan seluruh apalagi namanya institusinya, pembantunya termasuk wakil presiden juga harus sama, standingnya harus sama, sefrekuensi kira-kira seperti itu. Jadi tidak boleh ada yang tidak sefrekuensi, harus sefrekuensi dengan apa yang dilakukan oleh presiden. Nah, sebenarnya Bung Farid, selama ini kan kita sudah punya hampir lebih dari 10 wakil presiden ya, dan tidak ada yang mempersoalkan kinerja wakil presiden ya kan. Ya. Nah, sekarang ini kan menjadi istimewa karena wakil presidennya Mas Gibran Rakabuming Raka ini dianggap kan tanda kutip kontroversial kan gitu. Nah, sehingga kemudian disorot sebegitu rupa sebagai residu dari Pilpres sebenarnya kan gitu. Nah, dianggap Mas Gibran ini sebagai wakil presiden itu kinerjanya rendah. Misalnya terlihat dari
tidak mau atau tidak bisa menjawab pertanyaan media, tidak mau memberikan sambutan dan seterusnya dan seterusnya. Padahal itu belum tentu karena kinerja, barangkali itu memang fatsunnya seperti itu, kan kita juga nggak tahu. Nah, pertanyaan saya adalah kita sebagai publik, cara kita ingin menilai kinerja seorang wakil presiden Gibran ini seperti apa, Bung Fahri? Dalam konteks politik praktisnya juga. Iya, jadi mestinya kan irama kerja pemerintahan di era sekarang ini kan harusnya kan tidak menjadi satu kendala yang berkaitan dengan publik sejauh mana melakukan deteksi terhadap apa yang sedang, sudah dan telah gitu ya. Apa yang akan sedang dilaksanakan, apa yang dipikirkan, apa yang dilaksanakan dan seterusnya. Karena semua begitu terbuka, seluruh akses informasi yang tanpa batas. Nah, saya ambil contoh tradisi pemerintahan di Amerika Serikat. Walaupun sebenarnya dalam konstitusi itu tidak mengkontekskan bahwa seorang kepala negara atau satu pemerintahan, satu rezim pemerintahan tertentu dalam melaksanakan satu program pemerintahan dan kebijakannya itu ada istilah 100 hari pertama dan seterusnya. Itu merupakan sebuah tradisi saja sebenarnya. Secara konstitusional itu memang kita tidak mengenal dengan adanya satu batasan-batasan seperti itu. Dan konstitusi sendiri memang tidak pernah memberikan satu postulat bagaimana cara mengukur kinerja pemerintah, bagaimana cara mengukur kerja seorang wakil presiden, atau bagaimana cara mengukur kerja-kerja menteri. Itu semuanya sepenuhnya dikembalikan kepada bagaimana praktek dan pengalaman praktek ketatanegaraan kita dalam pemerintahan kita. Di Amerika Serikat itu biasanya tradisi 100 hari pertama itu kan waktu itu kalau tidak salah itu di zaman Frankie Roosevelt kalau tidak salah ya. Nah, 100 hari pertama itu sebenarnya untuk menjaga ekspektasi publik sebenarnya. Menjaga ekspektasi publik dengan melakukan beberapa terobosan. Ada dua hal sebenarnya. Yang pertama, kemampuan untuk menyampaikan segala sesuatu kepada publik dalam rangka untuk menjaga irama dan harapan publik, ekspektasi publik. Dan yang kedua adalah bagaimana melakukan terobosan-terobosan penting yang sangat elementer, yang sangat mendasar terhadap kebijakan itu. Apakah misalnya di sektor peraturan perundang-undangan, di sektor terobosan di sektor ekonomi, terobosan di sektor politik, ataupun di persoalan lingkungan dan seterusnya. Jadi memelihara nalar dan harapan publik itu ada dua hal tadi. Kebijakan yang sifatnya eksekutif, apa-apa yang harus dilakukan oleh seorang kepala negara ketika mendapatkan mandat rakyat. Dan yang kedua, selalu menjaga harapan dan ekspektasi publik dengan pidato-pidato ataupun misalnya laporan, ya, pernyataan-pernyataan pers dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saya ingin katakan dengan pengalaman itu, dengan pengalaman yang terjadi di negara-negara besar seperti itu, kampium demokrasi seperti Amerika Serikat itu, barangkali di Indonesia juga pengalaman-pengalaman sebelumnya sudah pernah dilakukan, bahwa memang yang pertama tadi, yang menjembatani antara kepentingan publik dan pemerintah ini ada pada media. Sehingga mestinya segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang dipikirkan oleh pemerintah, apa yang direncanakan oleh pemerintah, proyeksi-proyeksi kebijakan strategis pemerintahan seperti apa, yang tentunya punya resonansi terhadap soal-soal urusan-urusan masyarakat secara keseluruhan itu, mestinya itu bisa dikomunikasikan secara baik. Kanal informasi cukup banyak sekali, ya, media, pers, segala macam itu mungkin 1x24 jam itu memplototi epicentrum kekuasaan ini. Ya kan, baik di simpul-simpul kekuasaan di Istana Negara, di MPR, DPR, di mana-mana, maupun misalnya di Istana Wakil Presiden. Setiap saat itu pasti terupdate setiap perkembangan apa yang dipikirkan oleh pemerintah itu sudah sampai kepada masyarakat. Rencana untuk misalnya rencana aksi dalam rangka menata sistem ekonomi makro kita, ekonomi mikro kita dan seterusnya, itu semuanya itu bisa direkam, semua itu bisa di cover oleh publik melalui komunikasi publik yang dilakukan oleh Istana Kepresidenan maupun Istana Wakil Presiden. Nah, jadi kalau ada yang berpendapat segala sesuatu tidak terkomunikasikan secara benar, saya kira itu hal yang wajar saja di tengah keterbukaan era yang sangat terbuka seperti saat ini. Memang idealnya harus dikomunikasikan, tapi saya kira kalau di level Presiden Pak Prabowo itu memang sudah sangat efektif ya. Komunikasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu luar biasa, menjaga irama dan spirit, ya, optimisme publik itu Pak Prabowo selalu memelihara itu. Di satu sisi, di sisi yang lain Pak Presiden Prabowo juga sudah mencoba untuk melakukan beberapa terobosan-terobosan penting. Jadi memang seirama antara apa yang disampaikan kepada publik dan apa yang
dirancang sebagai sebuah kebijakan-kebijakan strategis itu memang dia kompatibel. Nah, kalau di wakil presiden itu memang harus dioptimalkan lagi, misalnya peran-peran komunikasi publiknya, agar tadi yang saya bilang bahwa kepentingan dan harapan publik untuk menaruh harapan besar untuk merubah nasib bangsa ini melalui kebijakan-kebijakan sentralis, kebijakan-kebijakan penting negara, itu bisa terkelola dengan baik. Dan harusnya seorang wakil presiden juga bisa memainkan peran-peran itu secara signifikan. Harusnya seperti itu. Nah, kalau mengenai menjawab pertanyaan media, Bung Fahri, apakah seorang wakil presiden itu secara ketatanegaraan itu memang diperbolehkan? Misalnya begini, misalnya Mas Gibran pernah meninjau sejumlah proyek infrastruktur, ya kan? Kemudian ketika setelah meninjau ditanya oleh media, Mas Wapres cenderung menghindar, ya kan? Mungkin Mas Wapres berpikir kalau saya memberikan komentar nanti ditafsirkan yang lain. Begitu juga misalnya ketika inspeksi gas, kelangkaan gas LPG yang 3 kilo kemarin. Juga kan Mas Wapres melakukan monitoring. Yeah. Ketika ditanya oleh media setelah pulang juga tidak memberikan menjawab pertanyaan-pertanyaan media yang terkait dengan substansi dari kelangkaan gas LPG itu. Cuma sifatnya normatif. Nah, oleh sebagian orang, sikap Wapres yang seperti itu dianggap tidak memiliki kapasitas atau rendah kapasitas dan seterusnya. Nah, menurut Mas Fahri, cara menilai seorang wakil presiden yang notabene seperti Mas Gibran yang dianggap sebagai anak muda, ya kan, bahkan oleh musuh politiknya atau lawan politiknya dianggapnya masih hijau, tidak berpengalaman dan seterusnya. Indikator apa yang paling objektif? Iya, jadi mestinya itu harus mampu mendayagunakan komunikasi publiknya. Jadi memang itu yang saya katakan tadi, kalau ketika misalnya Pak Gibran turun untuk meninjau proyek-proyek strategis nasional atau PSN-PSN yang lain yang ada di berbagai negara di wilayah Indonesia ini, ya mestinya kan sederhana sekali untuk menjelaskan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan itu, karena toh itu bukan sebuah kebijakan baru, atau itu juga bukan dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kebijakan presiden, gitu kan? Karena beliau apapun bentuknya, apapun wujudnya itu kan tetap dianggap sebagai pembantu presiden. Wakil presiden itu pembantu presiden. Jadi menjelaskan dan mengkomunikasikan tentang apa yang terjadi, progres daripada pekerjaan itu dan seterusnya, itu penting juga. Agar masyarakat itu bisa memahami dan bisa mendapatkan gambaran atau mungkin duduk permasalahannya secara jelas gitu kan. Sepanjang penjelasannya itu proporsional, ya masuk akal, berangkat dari fakta-fakta yang objektif dan seterusnya, saya kira itu hal yang bisa diterima. Terlalu ekstra diplomatis juga mungkin kurang bagus ya di alam demokrasi kita yang begini terbuka gitu. Segala sesuatu sudah sangat terbuka. Sehingga dengan demikian kalau ada pihak yang tidak menggunakan atau mendayagunakan saluran-saluran komunikasi dan diplomasi secara benar dan proporsional, maka memang itu sangat merugikan. Nah, jadi sederhananya seperti itu. Jadi kalau ada publik yang menilai demikian, ya kita juga tidak bisa prejudice terhadap persangkaan publik seperti itu. Kalau ada yang meng-underestimate dan seterusnya, kita juga tidak bisa mereview apa yang harusnya seperti ini dan seperti itu. Ya, kalau saya sarannya itu harus betul-betul mendayagunakan seluruh potensi komunikasi yang benar, yang baik, menjelaskan segala sesuatunya yang berkaitan dengan kebijakan negara secara proporsional agar memang bisa tersampaikan secara benar dan baik di tengah masyarakat. Dan harusnya secara ketatanegaraan kita itu nggak salah ya, Bung Fahri ya? Itu nggak salah. Seorang wakil presiden kan turun menjelaskan tentang sesuatu karena itu kebijakan presiden, kebijakan negara, kebijakan presiden. Misalnya seorang wapres untuk turun di lapangan, meninjau dan seterusnya, menyampaikan progresnya. Apakah soal bendungan, apakah soal listrik, apakah soal PLN dan seterusnya, menjelaskan tentang apa yang dilihat. Karena itu bagian daripada, karena wakil presiden turun untuk meninjau proyek itu pasti sepengetahuan presiden. Dan pasti juga diperintahkan langsung oleh presiden untuk melakukan hal-hal seperti itu. Dengan demikian apa yang dilihat di lapangan tinggal dikomunikasikan saja. Bahwa proyek ini misalnya progresnya sudah sekian persen, ini begini. Kami mendorong supaya ini harus cepat selesai dan seterusnya. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi memang harusnya dianggap bukan sebagai sebuah masalah. Tetapi sebenarnya harus dipandang sebagai bagian daripada komunikasi publik dan tanggung jawab kepada publik untuk menjelaskan segala. Jadi supaya tidak terkesan semua hal itu harus ke seorang presiden, gitu kan? Kan kalau presiden yang menjelaskan semua hal kan lama-lama capek juga, ya kan? Ya, lembaga kepresidenan ini kan sangat kompleks, sangat besar. Fungsi-fungsi negara itu sangat luar biasa di lembaga kepresidenan itu.
Jadi kalau semua hal harus tunggu dari mulut presiden, bisa capek presiden. Karena mengurus negara yang begini besar, permasalahan yang begini kompleks, tantangan yang begitu berat, memang harus membutuhkan satu sinergisitas di antara seluruh komponen pemerintahan. Termasuk juga adalah peran wakil presiden untuk membantu presiden menjelaskan segala sesuatunya. Kira-kira seperti itu. Menurut Bung Fahri wajar nggak ya kalau masyarakat atau publik ya, terlepas dari kelompok mana ya, untuk meminta juga Wapres Gibran ini juga mempunyai sebuah kecakapan dalam komunikasi publik, rileks dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan media gitu ya. Nah, itu menjadi bisa untuk ditingkatkan nggak ya? Iya, ini kan komunikasi dan percakapan publik ini merupakan sebuah keniscayaan dalam pemerintahan modern. Di dunia ini seperti itu, karena kita sekarang ini kan bukan lagi sedang mempraktekkan model dan mekanisme pemerintahan monarki, tapi kita adalah pemerintahan yang demokratis, pemerintahan presidensial. Jadi memang tidak boleh ada jarak dengan publik, tidak boleh berjarak, ya, tidak boleh ada space antara lembaga kepresidenan, lembaga wakil presiden dengan publik. Ini harus terjembatani semua. Jadi memang kalau dikatakan bahwa percakapan dan komunikasi publik dari seorang pemimpin negara itu menjadi sebuah keniscayaan, sebuah keharusan. Tidak boleh tidak gitu. Walaupun di mana-mana itu ya namanya lembaga kepresidenan, lembaga wakil presiden, biasa diperlengkapi juga dengan alat-alat komunikasi. Ada juru bicara presiden, ada juru bicara wakil presiden, biasa seperti itu. Tetapi syarat mutlak daripada sebuah komunikasi publik yang dilakukan oleh seorang kepala negara atau wakil kepala negara, itu menjadi sebuah kewajiban, itu menjadi sebuah keniscayaan. Karena kenapa? Ada transfer emosi, ada transfer kedekatan, ada transfer pikiran antara orang yang memimpin dan yang dipimpin. Itu yang saya bilang sebuah keniscayaan. Beda kalau doktrinnya adalah model pemerintahan aristokrasi atau model pemerintahan monarki atau model pemerintahan yang etatis dan segala macam. Tapi model pemerintahan kita ini kan hidup, tumbuh, berkembang di alam demokrasi. Jadi memang tidak boleh ada pembeda, tidak boleh juga ada jarak antara komunikasi publik yang dilakukan oleh seorang lembaga kepresidenan dengan rakyatnya. Makanya saya katakan model yang sudah dipraktekkan oleh Pak Prabowo ini sangat bagus. Beliau komunikasi publiknya sangat luar biasa, terutama dalam rangka menjaga denyut nadi harapan publik. Itu penting sekali gitu. Karena kenapa? Tidak boleh berjarak antara rakyat dan pemimpin, nggak boleh. Nah, apa yang menjembatani antara pemimpin dan yang dipimpin? Itu komunikasi tadi. Komunikasi itu sebagai jembatan harapan, sebagai jembatan emosi gitu loh antara presiden dan masyarakat. Supaya orang, ya sebuah negara itu kan yang membuat kita besar, yang membuat kita kuat itu kalau kita itu punya satu kesamaan, satu harapan yang sama, satu cita-cita yang sama, yang setiap saat itu digaungkan untuk dijaga gitu loh. Dipelihara terus komunikasi itu, dipelihara terus harapan itu. Sehingga dengan demikian memang menjadi satu keniscayaan kalau seorang wakil presiden itu harus menjaga ritme dan irama komunikasi publiknya gitu ya. Tidak boleh irit, tidak boleh gitu. Tidak boleh irit, tidak boleh defisit dalam soal-soal komunikasi publik. Nah, masalahnya kan 5 tahun terdahulu atau sebelumnya kita kan juga punya wapres yang bahkan irit sekali malah ya kan, malah cenderung senyap kan begitu. Ketika wapres Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, tapi itu nggak dipersoalkan, tidak disorot oleh publik. Kenapa saat ini ketika wapresnya seorang Gibran Rakabuming ya kan, yang notabene adalah anak Presiden Jokowi gitu loh. Kenapa itu begitu disorot saat ini, Bung Fahri? Ini lebih kepada karena memang sangat ingin melihat wapresnya itu punya sebuah daya dobrak juga dalam menjalankan tugasnya, atau emang ini karena politicking aja? Enggak, kalau saya kan setiap zaman itu kan pasti ada setiap zaman punya model ya. Setiap zaman itu punya gerbong harapan gitu ya. Jadi kita tidak bisa samakan apa yang terjadi 10 tahun yang lalu dengan apa yang terjadi hari ini. Bisa jadi hari ini publik itu sense of krisisnya lebih tinggi daripada yang dulu. Bisa jadi hari ini publik itu ingin agar kita itu akseleratif gitu loh. Misalnya pemerintahan dan rakyatnya harus lebih cepat, lebih kencang untuk mengejar ketertinggalan misalnya. Bisa jadi pemerintah ya publik dan pemerintahan ini harus bersinergi, harus berkolaborasi untuk bagaimana bisa keluar daripada permasalahan kemelut bangsa ini. Apakah persoalan kemiskinan, apakah persoalan keterbelakangan, persoalan ekonomi dan seterusnya. Sehingga dengan demikian harapan itulah yang kadang-kadang membuat publik itu lebih bersemangat, lebih lebih progresif gitu loh, untuk lebih maju agar pemerintah atau lembaga-lembaga publik yang lain, lembaga-lembaga kenegaraan ini lebih kencang
dalam mengakselerasi berbagai kebijakan-kebijakan publik yang dianggap signifikan. Kalau saya begitu, jadi tidak bisa kita itu mengengineer bahwa kondisi terjadi 2025 harus sama dengan 2019 atau gimana, itu nggak bisa. Bisa saja saat ini orang kritis semakin banyak, ya, pemikir-pemikir tentang negara juga semakin berkembang, kesadaran orang untuk hidup bernegara berbangsa ini semakin banyak juga, semakin sadar akan hak-hak dan kewajibannya, sehingga dengan demikian harus pemerintahan sebagai sebuah properti harus menghadirkan itu, harus menghadirkan seluruh ekspektasi publik dalam bentuk yang paripurna agar betul-betul semua bisa dilihat secara benar dan tentunya bisa menjaga kebersamaan itu. Itu bisa saja seperti itu, Bang. Ya. Mungkin Bang Fahri juga tahu ya bahwa salah satu terobosan di era Wapres Mas Gibran ini adalah apa yang disebut program Lapor Mas Wapres, ya kan? Sebulan setelah masa pemerintahan awalnya pemerintahan Prabowo Gibran itu kantor Wapres itu membuat program namanya Lapor Mas Wapres. Tapi kemudian dilihat setelah sampai anggaplah bulan Februari ini, update dari program itu nggak ada. Bahkan beberapa pihak yang mencoba mengakses websitenya pun tidak ada informasi-informasi yang sifatnya bahwa memang Lapor Mas Wapres itu ada suatu terobosan. Ada laporan-laporan masyarakat yang ditindaklanjuti, berapa yang tidak ditindaklanjuti dan seterusnya. Bahkan nomor WhatsApp, ya kan, yang dianggap tuh bisa langsung menyampaikan hal-hal yang mendesak kepada Wapres, itu pun nggak aktif. Nah, kalau itu bisa dianggap sebagai bagian dari kinerja Mas Wapres atau wakil presiden kita ini, gimana menurut pandangan Bung Fahri? Iya, memang ini termasuk soal yang sensitif ya, karena berkaitan dengan performa pemerintahan. Saya juga nggak tahu lapor Mas Wapres itu sudah berangkat dari sebuah kajian ataupun apalagi namanya blueprint yang efektif dalam rangka untuk memastikan seluruh kebijakan pemerintahan itu tidak ada yang tersumbat, ya, nggak ada sumbatan-sumbatan kebijakan, ya, semua hal harus terdelivery, semua hal harus tereksekusi secara benar dan seterusnya. Saya sendiri tidak tahu bahwa program itu terlahir dari suatu analisa seperti apa. Apakah memang dia efektif dalam konteks membangun sebuah tatanan pemerintahan yang modern, yang lebih responsif, ataukah seperti apa. Tapi dengan demikian, kalaupun hari ini tidak efektif, bisa jadi belum terlalu optimal dalam soal bagaimana menganalisis ya kebijakan dan terobosan seperti itu. Sehingga memang membutuhkan satu sentuhan dan kajian yang lebih hati-hati untuk bagaimana bisa memperkenalkan program-program unggulan seperti itu atau kebijakan-kebijakan prima seperti itu bisa diterima dan bisa efektif. Karena bisa jadi jangan sampai menjadi bumerang atau bisa jadi tidak menjadi efektif dalam soal-soal untuk memelihara sinergi pemerintah antara organ pemerintahan yang satu dan yang lain. Kan kira-kira seperti itu. Karena pasti punya implikasi dan tentunya punya banyak hal yang sebenarnya harus dipikirkan secara lebih mendalam. Sebelum program itu memang betul-betul dilahirkan sebagai sebuah kebijakan opsional yang dianggap sangat efektif untuk mengatasi sumbatan-sumbatan kebijakan pemerintahan. Kan lapor Mas Wapres itu kan tujuannya itu, untuk memastikan kebijakan itu ada mana terobosan yang mandek, mana kebijakan pemerintahan yang tidak fungsional, mana ada sumbatan-sumbatan birokratis dan seterusnya, sehingga membutuhkan satu terobosan lain atau mungkin ada membutuhkan treatment pemerintahan tertentu agar lebih efektif. Tapi kan kita tidak tahu bahwa apakah itu efektif tidak dalam tatanan menjaga fungsionalisasi pemerintahan yang lain. Kita nggak tahu seperti apa sejauh mana program itu menjadi efektif. Atau kemudian karena banyak kemudian anggaplah yang menyorot, kenapa kok judulnya lapor Mas Wapres? Kenapa bukan lapor presiden misalnya, kalau itu dianggap sebagai lapor kepada pemerintahan misalnya. Apa karena unsur itu barangkali sehingga lapor Mas Wapres itu nggak kedengaran lagi bunyinya? Atau memang ini perlu direvisi menurut Bung Fahri? Iya, memang dari sisi konotasi juga mungkin kurang indah ya didengar ya. Ya, jadi memang itulah saya bilang bahwa memang membutuhkan kehati-hatian dalam soal menciptakan sebuah kebijakan-kebijakan atau pola kebijakan luar biasa seperti itu gitu ya. Karena bisa terganggu dalam soal menjaga ekosistem pemerintahan gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Misalnya fungsi-fungsi pemerintahan yang lain misalnya terganggu dengan kebijakan itu.
Tapi tahu persisnya seperti apa saya sendiri tidak tahu karena saya juga tidak pernah membaca blueprint. Misalnya kajian akademik apa yang mendasari kebijakan itu lahir menjadi lapor Mas Wapres itu, gitu ya. Apakah itu memang betul-betul berangkat dari sebuah proyeksi dan pemikiran yang matang, ataukah seperti apa? Yang kedua, apakah memang itu sesuatu yang dibutuhkan dalam pemerintahan ini, ataukah seperti apa? Itu kan mestinya harus berangkat dari sebuah kajian akademik yang memadai. Sehingga membutuhkan sebuah pola penanganan yang demikian itu bisa diterima. Kalau tidak, akhirnya tidak bisa efektif. Secara tata negara itu perlu direvisi nggak nama programnya, Mas Fahri? Program di negara ini cuma satu, program presiden. Nah, berarti kan lapor Mas Wapres itu memang menurut Mas Fahri sebaiknya memang dijadikan lapor presiden aja kalau gitu ya. Jadi memang tidak boleh ada program lain selain daripada program presiden, gitu kan? Karena yang kita kenal lembaga kepresidenan, bukan lembaga yang lain gitu ya. Sehingga dengan demikian semua harus berangkat dari prinsip itu, agar model dan sistem presidensial kita betul-betul murni adalah sistem presidensial, bukan model yang lain. Dan yang kedua efektif tentunya, ya efektif. Nah, ini kan kita sudah berjalan 3 bulan nih pemerintahan Prabowo Gibran ini, Bung Fahri. Kalau menurut penilaian Bung Fahri secara pribadi, dalam kapasitas sebagai pakar hukum tata negara, apakah Mas Gibran ini sebagai Wapres sudah cukup maksimal menjalankan peran dan fungsinya sebagai Wakil Presiden Prabowo, yang mana tadi Bung Fahri mengatakan speed dari Presiden kita dalam bekerja kan sangat cepat. Nah, Mas Gibran ini menurut Mas Fahri dari pantauannya cukup bisa mengimbangi kinerja Pak Presiden nggak? Saya tidak punya satu pandangan ini ya, karena saya belum terpola dengan itu ya, belum ada satu indikatornya gitu ya. Indikator yang saya pakai seperti, karena yang pertama memang baru 3 bulan, yang kedua memang speed up dari Pak Presiden cukup tinggi gitu. Kecepatan kerja dari Pak Prabowo itu luar biasa karena mungkin beliau latar belakangnya militer, tingkat kedisiplinnya sangat tinggi ya, sangat disiplin orangnya. Dan dengan demikian terkadang itu organ-organ pemerintahan yang lain dalam mengimbangi itu terkadang itu tertatih-tatih gitu ya. Nah, khususnya untuk wakil presiden saya kira memang membutuhkan penyesuaian-penyesuaian. Membutuhkan penyesuaian-penyesuaian karena model dari kecepatan kerja Pak Prabowo itu memang luar biasa. Sehingga hari ini saya masih belum bisa menyimpulkan tentang kenapa Gibran misalnya wakil presiden seperti apa dan bagaimana. Itu saya belum punya satu referensi tentang itu ya. Tetapi idealnya harus mensupport apa yang dilakukan oleh Pak Presiden. Terobosan langkah kebijakan, proyeksi tentang apa yang akan dilakukan oleh bangsa ini ke depan memang harus sepenuhnya mutlak adanya. Mutlak untuk harus disupport secara paripurna tentunya. Sehingga dengan demikian program-program ataupun apa yang dipikirkan oleh Pak Presiden itu betul-betul bisa terwujud. Itu membutuhkan satu kerjasama, irama kerjasama yang bagus sebenarnya. Jadi Pak Prabowo ini kan sudah mengorkestrasi dalam pemerintahan kita ini sudah sangat baik banget nih. Sehingga memang wajib hukumnya untuk semua itu harus seirama. Tidak boleh ada yang berjalan dengan program lain, tidak boleh juga ada yang jalan dengan apalagi namanya rencana-rencana yang lain gitu, selain daripada rencana presiden. Jadi mau presiden, mau wakil presiden, mau menteri, harus semua memberikan support yang memadai kepada Pak karena memang Presiden. Walaupun dijuluki dulu tuh istilahnya kan Wapres itu kan ban serep ya, publik kan lebih pahamnya tentang fungsi Wapres itu kan ban serep. Nah, kenapa ini menjadi disorot? Karena mungkin karena Wapres kita ini kan relatif untuk jabatan itu ya, relatif masih sangat muda ya kan. Nah, bahkan orang berhalusinasi ya, seandainya ada presiden berhalangan tetap dan seterusnya, dan memang menurut undang-undang harus digantikan oleh Wapres kita yang sekarang yang masih muda, dilihat dari kinerjanya yang terlihat selama 3 bulan ini, ada keraguan atau bahkan ada yang terlalu sangat percaya diri bahwa Wapres kita ini sudah sanggup sebenarnya kalau terjadi apa-apa menggantikan peran dan fungsi sebagai seorang presiden. Ini kan negara besar, Bung Fahri, dengan kompleksitas masalah yang nggak ringan gitu. Nah, bagaimana meyakinkan publik dalam melihat kinerja Wapres kita ini? Iya, jadi idealnya itu kan seorang wakil presiden, saya katakan tadi, membantu seorang presiden itu tidak mudah.
Karena itu yang saya katakan derajat bantuannya dia itu beda dengan derajat bantuan menteri. Jadi derajat bantuan seorang wakil presiden itu berbeda secara fundamental dengan derajat bantuan seorang menteri negara. Karena tadi dia melaksanakan apa yang ditugaskan oleh presiden. Tugas-tugas khusus yang barangkali presiden tidak mendelegasikan kepada menteri. Ya. Tapi presiden mendelegasikan kepada seorang wakil presiden. Sehingga memang sejak semula ketika dia menjadi wakil presiden harus mampu dari sisi itu ya. Harus mampu dari sisi kapasitas, kompetensi dan seterusnya. Sehingga dengan demikian semua hal itu bisa saja dia lakukan. Menggantikan presiden dalam artian ketika presiden di luar negeri gitu ya. Dia menggantikan presiden untuk memimpin negara dikala presiden tidak ada dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi memang itu harus kapasitasnya itu harus mampu untuk itu. Nah, dengan demikian sejak semula memang ketika mencalonkan partai-partai politik mencalonkan presiden dan wakil presiden, maka aspek kompetensi dan kapasitas itu sudah dipertimbangkan secara cermat. Harusnya seperti itu, gitu ya. Untuk apa? Untuk itu tadi menghadapi segala kemungkinan keadaan hukum, ya kan? Apakah melaksanakan delegasi perintah dari presiden? Apakah melaksanakan fungsi-fungsi lain, ya, yang diberikan oleh konstitusi kepada yang bersangkutan itu bisa saja terjadi. Nah, kira-kira seperti itu. Bagi sekelompok pihak atau sekelompok orang yang menilai kinerja wapres kita ini dianggap buruk gitu ya, ada yang menginginkan ya supaya Gibran mundur lah, supaya diganti lah dan seterusnya. Jalan konstitusinya kan nggak ada ya Bung Fahri kalau itu ingin ditindaklanjuti. Ya kecuali kalau yang bersangkutan mengundurkan diri. Oh itu ada jalannya? Ya kalau mengundurkan diri kan siapapun punya hak gitu kan. Dia punya hak konstitusional Tapi untuk... kalau diminta mundur secara politik tanpa ada alasan yang sifatnya misalnya pelanggaran hukum kah misalnya dan seterusnya, itu nggak ada jalan konstitusinya, nggak ada ya Bung Fahri? Kalau jalan konstitusinya itu kan berdasarkan pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 45 kan itu yang kita kenal dengan mekanisme impeachment atau mekanisme pemakzulan. Nah, pemakzulan kepada presiden atau wakil presiden dalam hal ini misalnya itu harus dengan alasan-alasan hukum yang jelas gitu ya. Tidak bisa kita sandarkan kepada asumsi-asumsi politik. Jadi ada pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum itu apa? Pelanggaran hukum itu Undang-Undang Dasar sudah menentukan, ya kan, genusnya sudah menentukan anasir-anasirnya yang dilakukan oleh seorang wakil presiden misalnya. Apakah melakukan perbuatan korupsi, penyalahgunaan kewenangan misalnya berkhianat terhadap negara, ya kan, perbuatan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, ya kan, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini misalnya wakil presiden secara spesifik ya. Nah itu sudah ditentukan limitatif oleh konstitusi, oleh Undang-Undang Dasar, khususnya pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 45. Nah jadi jalan untuk memberhentikan seorang wakil presiden itu harus melalui jalan konstitusional, ya. Tidak bisa dengan jalan yang secara politis, misalnya persoalan suka dan tidak suka dan seterusnya. Dan juga tidak berdasarkan kinerja yang sifatnya penilaian atas kinerja yang indikatornya juga publik juga nggak tahu ya, Bung Fahri. Intinya bahwa jalan untuk melakukan remove kepada seorang wakil kepala negara itu kan harus konstitusional. Artinya harus dikerangkakan dalam kerangka konstitusi, yaitu pemakzulan yang memang didasarkan pada mekanisme impeachment yang memang sudah didesain dalam sistem kita, sistem konstitusi kita, sistem tata negara kita. Yang demikian itu. Jadi memang tidak mudah. Kalau zaman dulu orang memberhentikan seorang kepala negara atau wakil kepala negara, cukup mengkonsolidasi kemampuan di parlemen aja bisa jatuh, ya kan, bisa menjatuhkan seorang kepala negara. Tapi berangkat dari pengalaman itu, akhirnya pengubah konstitusi kita itu meredesain kembali, ya, melembagakan kembali mekanisme impeachment secara betul-betul secara limitatif gitu. Agar apa? Jangan ada unsur-unsur politik. Jangan ada like or dislike, like in dislike dan seterusnya. Tetapi betul-betul harus postulat-postulat juridik, postulat-postulat hukum yang memang tegas. Jadi untuk menghindari bias tentang menilai seseorang seperti apa dan bagaimana. Tapi saya kira itu terlalu jauh lah kita ke sana ya. Terlalu jauh. Ya, kita fokus saja kepada apa-apa yang ada. Barangkali mungkin ada waktu untuk memperbaiki performa pemerintahan agar lebih menjanjikan, kira-kira seperti itu. Supaya apa? Menjaga irama dan harapan publik itu penting.
bahwa ada harapan, kira-kira seperti itu. Nah, terkait dengan tadi penjelasan Bung Fahri memperbaiki kinerja. Ini kan sekarang lagi rame isu, ya kan? Setelah 100 hari ini, karena ada beberapa case sejumlah pembantu presiden, mulai muncul nih, mulai rame nih isu reshuffle di pemerintahan setelah 100 hari ini. Iya. Menurut Bung Fahri, cukup relevan nggak sih isu reshuffle itu dilakukan karena tekanan publik? Saya kira gini ya, presiden siapapun yang melakukan reshuffle itu kan pasti Kewenangan punya alat presiden. ukur ya. Seorang kepala negara itu sebagai head of state itu pasti punya alat ukur. Dia punya tools untuk menentukan atau untuk memastikan bahwa menteri-menteri negara yang dipimpinnya ini bermasalah atau tidak. Apakah sudah optimal atau tidak? Apakah akselerasi program yang dia dorong ini sudah betul-betul proporsional atau tidak? Sudah capaian-capaian target yang ditentukan itu? Karena kan setiap menteri ini kan punya fakta integritas. Mereka sebelum diangkat oleh Pak Prabowo kemarin, itu pasti punya fakta integritas. Dan di dalam fakta integritas itu pasti secara eksplisit menegaskan, meneguhkan, dan pasti memastikan tentang kinerja. Kan kayak gitu. Ya, jadi dengan demikian, presiden itu biasanya punya alat ukur. Dan bahwa timingnya kapan, itu memang konstitusi tidak pernah melarang. Seorang kepala negara, seorang presiden itu memberhentikan seorang menteri di mana, kapan, itu terserah saja seorang kepala negara. Karena usernya adalah presiden. Ketika presiden menilai bahwa ada menteri yang barangkali dalam tanda petik tidak sefrekuensi, tidak seirama, atau mungkin program-program yang dieksekusinya itu tidak sejalan dengan apa yang digariskan oleh presiden, maka presiden berwenang, itu prerogatif presiden untuk menentukan bahwa apakah ini berhasil atau tidak berhasil. Capaiannya seperti apa, itu presiden bisa mengevaluasi. Karena presidenlah yang mengangkat mereka, presidenlah yang bisa mengevaluasi dan bisa menghentikan atau memberhentikan yang bersangkutan. Jadi saya kira tidak terlepas atau tidak harus terkait dengan timing, bahwa sekian tahun, sekian waktu, tidak. Kapanpun. Bisa jadi hari ini presiden melantik menteri, 2 minggu kemudian dicopot. Bisa saja dalam soal-soal tertentu, keadaan tertentu, presiden memandang perlu. Kenapa penting untuk dilakukan? Karena presidenlah yang bertanggung jawab kepada memastikan tingkat kesejahteraan itu, tingkat ekspektasi publik tadi, ya, harapan publik tentang apa dan bagaimana, itu ada pada presiden. Jadi sebenarnya itu kan moral, untuk bertanggung jawab secara moral itu ada pada presiden. Sehingga presiden juga tidak mau dong kalau saya tersandra misalnya, ya, saya ingin program-program yang saya lakukan ini atau yang saya pikirkan ini terdelivery secara efektif di lapangan, tapi ternyata ada hambatan. Atau misalnya program yang sudah itu tapi tidak benar misalnya, dia deviatif. Ya presiden pasti punya reaksi dan dia pasti ingin memastikan bahwa kontrak politik saya dengan masyarakat sudah berjalan dan saya ingin memastikan jangan ada hambatan untuk bagaimana kebijakan yang saya selenggarakan ini betul-betul tepat sasaran gitu. Jadi bisa saja dia akan lakukan evaluasi. Kalau misalnya ada sejumlah menteri yang ditenggarain sudah tidak sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh presiden, walaupun orang sungkan juga untuk menyebut nama, ya kan. Nah, yang sekarang rame yang lagi disorot itu kan misalnya Menteri SDM, Bung Bahlil Lahadalia, kemudian juga misalnya Menteri KKP dalam penyelesaian kasus pagar laut dan seterusnya. Nah, itu memang subjektivitas dari presiden, karena presiden yang tahu apakah menterinya itu perform sejalan atau sudah tidak sejalan, itu kewenangan sepenuhnya dari presiden, bukan karena utak-atik politik, Bung Fahri. Tidak. Itu presiden sebagai pengguna daripada menteri-menteri negara itu. Presidenlah yang paling tahu siapa menterinya yang betul-betul telah melaksanakan direktif daripada seorang presiden. Dia yang tahu. Jadi di pemerintahan itu tidak boleh ada dua matahari. Dalam konsep pemerintahan presidensial itu top eksekutif itu ada pada presiden. Top eksekutif itu ada pada Pak Prabowo, bukan pada yang lain. Sehingga dengan demikian, yang ada cuma satu program, itu program presiden. Tidak boleh ada program menteri. Menteri itu melaksanakan program presiden. Karena asta cita yang dicanangkan oleh Pak Presiden itu yang harus dilaksanakan oleh semua menteri negara. Sehingga dengan demikian, agenda negara, agenda presiden itu tidak boleh ada agenda menteri. Nggak boleh dalam sistem tata negara kita, dalam sistem presidensial kita itu tidak boleh ada agenda menteri. Yang adalah agenda presiden. Karena presidenlah yang mempunyai kontrak politik dengan masyarakat. Ya kan, jadi presiden pasti tahu
cara menyikapinya seperti apa, cara menyelesaikannya bagaimana, pendekatan apa yang kira-kira dianggap efektif untuk memastikan bahwa ini bisa selesai atau tidak. Jadi dengan demikian atas nama itu atau atas nama memastikan kebijakan negara harus proporsional, harus betul-betul fokus kepada apa yang telah dipikirkan dan dicanangkan, maka tentunya Presiden pasti mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Langkah-langkah diperlukan termasuk misalnya harus reshuffle sebagai satu instrumen untuk memastikan pemerintahan tetap stabil dan tetap terfokus untuk melaksanakan kebijakan pro rakyat, kapanpun dia akan bisa melakukan itu. Kalau pandangan sebagai pakar gitu loh. Saat ini menurut Bung Fahri situasi pemerintahan kita cukup solid dan apakah mendesak isu reshuffle itu? Iya, itu mungkin kalau dilihat dari media ya, sorotan dan segala macam, memang hampir sebagian besar memang pemerintahan ini solid. Kalaupun terdapat 1-2 menteri yang bagi Presiden penting untuk harus diambil kebijakan-kebijakan penataan, saya kira itu hal yang lumrah saja dalam pemerintahannya. Dalam negara manapun pasti hal seperti itu bisa terjadi. Misalnya sekian puluh menteri, ya kan, cuma hanya 1-2 misalnya yang sedikit barangkali dalam tanda petik belum terlalu optimal untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Presiden, maka saya kira pada bagian-bagian itulah yang mungkin barangkali perlu diambil untuk dilakukan tindakan-tindakan tertentu. Termasuk dalam hal ini mungkin tidak bisa dikesampingkan adalah persoalan opsi reshuffle dan seterusnya. Saya kira Presiden punya cara lah untuk bagaimana bisa memastikan agar pemerintahan ini tetap solid, kegiatan-kegiatan dan kerja-kerja pro rakyat itu bisa terselenggara dengan baik dan efektif. Saya kira itu.